kita mulai ibadah hari ini, ayo kita simak info-info seputar gereja kita terlebih dahulu. Selamat datang bagi para pengerja dan jemaat. Ibadah raya di GBI-WTC Cilegon ada 2 kali jam ibadah, yaitu pukul 8 pagi dan setengah 11 siang. Untuk pengerja, jangan lupa ikut doa pra-ibadah yang diadakan pukul 7 pagi. Khusus ibadah raya kedua akan disertai dengan ibadah sekolah minggu untuk anak berusia balita sampai dengan kelas 6 sekolah dasar. Yuk papa mama, ajak anak-anak Anda untuk ikut ibadah sekolah minggu. Families, jika Anda saat ini sedang mengalami masalah atau pergumulan, jangan ragu untuk berbagi di Kersel Anda masing-masing. Jika Anda belum memiliki Kersel, Anda dapat mencari Kersel terdekat di daerah rumah Anda dengan fitur Find Kersel yang ada di WTC Apps. Anda dapat mengajukan formulir pendaftaran pada menu Join Kersel atau menghubungi ketua Kersel di nomor yang tertera di layar. Jika Anda sudah join Kersel, mari kita tertanam dan bertumbuh bersama-sama. Ketakutan, kau ditinggikan, kau raja, kau diagungkan selamanya. Kaulah pengharapan. Divisi Praise and Worship sedang membuka perekrutan Love Families. Perekrutan ini terbuka bagi saudara yang bertalenta di worship leader, singer, pemusik multimedia, soundman, lighting, dan juga penari. Dan bagi kalian yang bertalenta di bidang ini dan rindu melayani bersama GBI WTC Cilegon, boleh banget ikut perekrutan ini ya. Selain itu, Divisi Praise and Worship juga membuka kelas untuk pemusik dengan syarat memiliki dasar musik dan bersedia untuk mengikuti wawancara, tes, dan prosedur lainnya. Bagi yang tertarik, dapat mendaftarkan diri saudara dengan menghubungi Om Uki Pratama dan Om Agung Mates di nomor yang tertera ya. Bagi families yang membutuhkan pelayanan baptisan, penyerahan anak, pengurapan rumah, tempat usaha, kunjungan, dan kedukaan, dapat menghubungi kontak person yang tertera di layar atau ketua Kersel di wilayah masing-masing. Ibadah raya di GBI WTC Cilegon minggu depan pada tanggal 29 September 2024 di seluruh jam ibadah akan dilayani oleh Associate Senior Pastor GBI WTC Serpong, Bapak Pastor Bebas Pina. Itulah beberapa info penting yang perlu kita highlight di hari ini. Sekarang mari kita bersiap untuk masuk ke dalam hadiratnya dan jangan lupa ikut Kersel ya. Akhir kata, saya Loam Simatupang pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat beribadah saudara, Tuhan Yesus memberkati. God knows what's best for us. He cares about our growth. He promises to guide and teach. Commit to follows God faithfully. Walking with God through His Word. God will shows the way. He will change our lives. Walking with God brings His blessing. Walking with God requires agreement. Walking with God. Haleluya. Shalom. 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 Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah. Semuanya hanya karena anugerah dari Tuhan. Saya rindu dan saya percaya kita semua memiliki kesamaan kerinduan untuk bisa merasakan kasih dan jamahan Tuhan. Saya undang kita semua untuk sama-sama satu dalam doa. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Begitu banyak pengorbanan yang sudah Engkau berikan bagi hidup kami. Sudah begitu banyak hal yang Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Pada saat ini kami mau datang hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami tidak minta apa-apa Tuhan. Kami mau lebih lagi mengalami Engkau secara pribadi. Layakan kami, terimalah hidup kami Tuhan. Bawa kami dalam dekapan pelukan-Mu. Terima kasih Yesus. Kami
syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku.
kekuatan kita hanya dalam nama siapa? Yesus. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dengan sukacita, dengan penuh iman. Yesuslah sumber kekuatan kehidupan kita. Oh, meskipun banyak rintangan menghadang, tapi kita punya Tuhan Yesus. Sama-sama. Meskipun musuh di depanmu, rintangan menghadang, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Haleluya. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Yesus sumber kemenangan kita. Nyanyikan. Meskipun musuh di depanku, rintangan banyak yang menghadang, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau beserta dengan kami Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Musik memuji Tuhan. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri. Siapa namanya? Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku. Boleh sama-sama bertepuk tangan di atas kepala saudara. Gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah. Lebih dahsyat lagi, amin. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenangan, Yesus sumber kemenangan. Amin saudara. Siapa yang paling dahsyat dalam hidup kita? Siapa namanya? Haleluya. Nyanyikan Allah kami Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, meninggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Lebih dahsyat lagi saudara. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, meninggikan nama-Mu. Allah kita dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, meninggikan nama-Mu. Dari utara sampai ke selatan, dari timur sampai ke barat, nama Yesus diserukan. Haleluya. Haleluya.
alat musik memujiku. Saksikan dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Yang apa? Tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, meninggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Sekali lagi Bapak Ibu dengan dahsyat luar biasa. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Sekali lagi haleluya. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara, kita bersuka cita ingin menyambut di antara kita barangkali ada yang baru pertama kali hadir di GBI WTC Cilegon. Boleh lambaikan tangannya jika ada. Puji Tuhan. Selamat datang Mas. Puji Tuhan bisa bergabung pada hari ini. Yesus mengasihimu, kami mengasihimu, kami ucapkan shalom, selamat datang di WTC. Puji Tuhan, kami mengajak apabila belum memiliki tempat ibadah yang tetap, untuk minggu depan bisa kembali beribadah bersama-sama di tempat ini. Sedikit pengumuman Bapak Ibu. Yang pertama adalah formulir kartu jemaat ya, di mana kita melakukan pendataan bagi setiap kita. Kita mengajak apabila ada yang belum mengisi formulir data diri jemaat untuk bisa mengisi dan nanti bisa dikirimkan kepada Ibu Emilia. Yang kedua, apabila ada yang minggu lalu membawa pulang formulir seperti ini ya, mohon untuk hari ini diberikan kembali. Mungkin Ibu Emil bisa berdiri sebentar. Haleluya. Itu aja pengumumannya. Kemudian mari kita persiapkan persembahan kita. Saudara bisa memberikan yang melalui dua cara. Yang pertama melalui amplop dan yang kedua ditransfer melalui QR code. Kemudian saudara juga dibagikan amplop berwarna putih seperti ini. Mari kita berbagi untuk kita sama-sama bisa menabur untuk Natal kita nanti Desember ya. Terima kasih saudara atas kemurahannya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita deklarasikan dengan iman. Satu, dua, tiga. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan nasihat dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita bangkit berdiri. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Kami bersyukur punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mampu, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang bisa lakukan segala perkara. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur buat anugerah, berkat, kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan berikan buat kami. Bahkan kami bersyukur kalaupun kami ada tantangan, persoalan saat ini, karena kami punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa, Tuhan yang sanggup melakukan banyak perkara. Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur buat kesempatan kami datang ke rumah Tuhan, buat kesempatan untuk kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih.
Karena kami butuh firman-Mu di tengah perubahan yang begitu cepat. Tuhan, kami butuh satu yang enggak berubah, yaitu firman-Mu. Segala sesuatu boleh berlalu, bumi boleh berlalu, tapi firman-Mu adalah firman yang kekal. Di tengah-tengah tidak ada yang bisa kami pegang sebagai jaminan. Kami bersyukur punya Tuhan yang bisa kami pegang, Tuhan yang pasti, Tuhan yang juga sanggup memulihkan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, karena itu urapi hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman-Mu, dan urapi juga kami semua supaya kami juga bisa mengerti firman-Mu. Roh Kudus, kami perlu Engkau untuk Engkau mengajar kami lebih dari apa yang hamba-Mu bisa lakukan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kita yang siap bersama-sama kita katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Luar biasa sekali, silakan duduk Bapak Ibu. Oke, kita baca firman-Nya. Suara saya volumenya bisa digedein sedikit. Oke, Kejadian 12. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya 1, Bapak Ibu 2, dan ayat yang kelima nanti bersama-sama kita baca. Demikian firman-Nya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. 2 Saudara 2, 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. 4. Ayat yang kelima bersama 2, 3. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ayat yang kelima sekali lagi 2, 3. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang boleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Yang percaya katakan amin. Bisa bertegur sapa sejenak, lihat kiri kanannya, katakan shalom. Oke, iya. Suami istri juga shalom gitu. Oke Bapak Ibu. Saya pikir saya salah alamat datang ke sini. Banyak yang berbeda. Sudah lama enggak ke sini, ternyata ada panggung yang lebih keren. Ya, luar biasa ya. Ini pemain musik pada kemana ya? Oh, ada, cuma satu. Oke Bapak Ibu. Ada LED-nya keren, luar biasa. Tepuk tangan dong. Saya cuma tanda tangan gironya aja. Tahu udah jadi. Luar biasa ya, kita akan terus juga perhatikan gereja ini. Karena enggak mudah membuat ibadah di Cilegon. Karena itu kita berikan yang terbaik supaya tempat ini semakin dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Luar biasa. Nah, kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Mungkin sudah ada yang membagikan
judul ini, tapi nggak usah khawatir, mungkin ada 1-2 slide yang sama, tapi saya pastikan ada sesuatu yang baru yang akan kita dapatkan hari ini. Judul khotbahnya adalah Walk with God, masih dalam apa? Serial Arise and Shine. Saya kemana nih? Kemana? Ke belakang ya. Oke. Judulnya hari ini adalah Walk with God. Ini penting sekali tentunya buat perjalanan kerohanian kita ke depan. Kalau saya bicara walk with God atau berjalan bersama Tuhan, jangan berpikir ada satu pribadi yang kasat mata menuntun kita seperti itu, tapi nanti saya akan juga sampaikan apa sih berjalan dengan Tuhan itu. Karena saya yakin ketika kita mampu lakukan ini di dalam kehidupan kerohanian kita, pasti akan berdampak juga kepada kehidupan lahiriah kita. Terima kasih buat aminnya. Saya tadi berusaha tidur di mobil, saudara. Ternyata nggak bisa tidur, saudara. Tetangga saya yang tidur sebelah. Ya, begitu sampai sini baru ngantuk, saudara. Tapi begitu melihat jemaat yang antusias, seger lagi saya. Maksudnya supaya saudara tuh antusias dengerin khotbahnya, supaya saya makin seger. Nah, penting sekali buat kehidupan kita. Tapi saya akan mulai dulu dengan tema kita tahun ini, Yesaya 60 ayat 1. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, kalau kita ngomong bangkit, itu mengandung arti Pak Gembala itu memberikan satu pengertian. Kalau kita tadinya tidur, kita bangun, itu bangkit. Duduk, kita itu bangkit. Setelah duduk kita berdiri, itu juga bangkit. Setelah berdiri kita lari, jalan, lari, itu juga bangkit. Setelah lari yang mungkin bisa terbang, itu juga ya artinya bangkit, atau dalam pengertian ada satu proses yang berubah, progres di dalam kehidupan kita. Kalau tadinya saudara sedang mengalami kejantuhan, keterpurukan, keputusasaan, nah kita bangkitkan kembali diri kita, kita kita terus mencoba untuk kita terbebas dari semua keterpurukan, tidak menyerah. Itu juga bicara tentang bangkit. Bangkit artinya juga level up, atau kita naikkan standar nilai kita di dalam kehidupan ini. Yang tadinya hidupnya sembarangan, yuk kita mulai rapikan hidup kita. Itu juga merupakan satu progres di mana kita bangkit. Nah, kalau yang kemarin mungkin sering salah jalan, saudara. Ya, harusnya ke Cilegon, mampirnya ke Serang. Nah, kita arahkan kembali jalan-jalan hidup kita. Kok enggak amin? Ya, yang sering salah kamar, yuk kita benerin lagi, jangan suka salah. Nah, itu juga merupakan satu yang dinamakan dengan bangkit. Nah, kalau kita mungkin mengalami persoalan yang berat saat ini dikarenakan kita salah jalan. Nah, inilah saatnya yuk kita belajar kembali berjalan
bersama-sama dengan Tuhan kita. Amin. Nanti akan saya jelaskan tentunya. Nah, kalau kita belajar tentang kehidupan ini, hamba Tuhan yang begitu luar biasa namanya Paulus, saudara. Dia memberikan beberapa definisi tentang kehidupan ini. Paulus mengatakan bahwa hidup ini adalah pertandingan. Karena 1 Korintus 9 ayat 24 di sana dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Nah, kita ini adalah orang-orang yang sedang memasuki yang namanya gelanggang pertandingan. Enggak boleh ada yang diam. Semua kita harus berlari. Katakan amin. Dia juga mengatakan bahwa hidup ini adalah perjuangan atau peperangan. Karena Efesus 6 ayat 12 di sana mengatakan karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan apa? Penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia, pemerintah yang gelap. Bukan pemerintahan yang ada di Indonesia, tapi pemerintahan si jahat. Nah, itulah yang harus kita perangi. Ya, jadi yang berbentuk darah dan daging jangan kita perangi. Mertua jangan jadikan sparring partner. Ya, karena itu darah dan daging, saudara. Mantu jangan, saudara. Atau sesama kita jangan kita jadikan sparring partner kita. Yang kita jadikan sparring partner adalah si jahat. Dan saya mau yakinkan semua kita akan mengalami kemenangan. Katakan amin. Paulus juga mengatakan bahwa hidup ini adalah perlombaan. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kirain lo mau gantiin saya khotbah. Ya, karena kita punya banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun. Hidup ini adalah perlombaan. Kalau Edi Silitonga, dia pernah nyanyi, saudara. Hidupku yang sengsara, penuh dengan penderitaan. Oh Tuhan, tolong tunjukkan jalan kehidupan, jauhkan cobaan. Hidup ini penderitaan dan kesengsaraan katanya. Ya, yang bisa nyanyi itu udah tua. Ya, yang anak-anak muda kayaknya nggak kenal lagu ini ya. Yang tadi bisa nyanyi itu termasuk yang main keyboard. Kalau pemusik lagu apa juga bisa dia. Ya, kata dia kesengsaraan dan penderitaan jauhkan dari cobaan. Jauhkan dari ujian. Kita perlu yang namanya ujian. Amin. Kita perlu yang namanya persoalan. Supaya apa? Supaya kita semakin hari semakin kuat. Aderai ototnya nggak mungkin berkembang kalau dia tidak dikasih satu beban yang berat di dalam kehidupannya. Setuju ya saudara ya? Satu kali ada cerita, saudara. Seorang sales motor. Seorang apa? Baru kerja nih ceritanya dalam masa percobaan, saudara. Dia kerja 3 bulan, saudara. Dikasih percobaan kan biasanya gitu ya, 3 bulan ya. Nggak ada satupun motor yang bisa dia jual, saudara. Ya karena nggak lulus, akhirnya dipecat, saudara. Menderita dia di rumah. Mengalami persoalan. Tapi begitu menderita di rumah 3 bulan, saudara. Itu daya kreativitasnya luar biasa. Pikirannya berkembang. 3 bulan di rumah.
Dia bisa jual motor, jual kulkas, jual TV. Sampai panci, kuali dijual, saudara. Nah, penderitaan kadang-kadang diperlukan supaya pikiran kita berkembang. Katakan amin. Tapi jangan lama-lama menderitanya ya. Dan saya yakin segala perkara bisa ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Katakan haleluya. Ada lagu juga bilang, hidup ini adalah kesempatan. Nah, ini biasanya dinyanyiin oleh umas, saudara. Yang usianya udah usia emas, saudara. Kalau di pusat tuh ada kebaktian umas, saudara. Ya, kalau mereka ibadah gitu ya, ibadah. Yang diundang, mereka maunya Pak Juhaji Hardi aja katanya. Nggak mau yang lain. Dan lagu ini adalah lagu wajib. Mereka udah mulai berpikir, saudara. Ya, kesempatannya tinggal dikit, saudara. Jadi mereka janjikan lagu ini. Dan saya sangat bersuka cita. 2 Timotius 4 ayat 7, Paulus kepada Timotius juga berkata bahwa hidup ini adalah perjalanan iman. Katakan bersama saya, perjalanan iman. Ya, Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan aku telah mencapai garis akhir dan aku tetap memelihara iman. Amin, saudara. Nah, karena itu kita hari ini belajar bagaimana kita berjalan dengan iman, berjalan dengan Tuhan tentunya. Kalau kita baca di dalam Alkitab, yang secara eksplisit tertulis bahwa dia telah menyelesaikan tugas sampai pada akhirnya dan bisa berkata, telah selesai. Satu Tuhan kita. Dia di surga, di kayu salib dia berkata telah selesai. Amin. Artinya dia terus berjalan sampai pada akhirnya bersama kehendak Bapa. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan yang kedua ya Paulus, saudara. Yang dia juga bisa berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dan aku tetap menjaga iman. Dia udah sampai garis akhir. Dalam Alkitab juga ada yang tertulis bahwa mereka berjalan bersama dengan iman, bersama dengan Tuhan. Kejadian 5 ayat 24, Henos sudah dikatakan bahwa Henos hidup bergaul dengan Tuhan. Karena dia bergaul dengan Tuhan, dia terangkat. Bergaul dengan Tuhan dalam bahasa Inggrisnya walk with God. Begitu juga Musa, Nuh, saudara. Kejadian 6 ayat 9, Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Bahasa Inggrisnya sama, walk with God. Betapa pentingnya kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita ingin mengalami yang namanya kesuksesan. Dan banyak arti kata sukses. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan artinya kita bersedia mengikuti kehendak dan rencananya. Yang kita tahu bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang begitu luar biasa. Karena Yeremia 29 ayat 11 mengatakan bahwa firman-Nya jelas sekali. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kita semua. Yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang memberikan masa depan, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Nah pertanyaannya, kenapa kita enggak mau berjalan dan bersama dengan Tuhan? Kalau Tuhan memberikan rancangan yang begitu indah buat kita semua. Nah karena itu kalau kita ngerti kebenaran Tuhan, firman Tuhan ini, yuk semua kita memang melawan arus dunia. Amin. Orang lain untuk bisa sukses melakukan dengan berbagai macam cara. Baik itu halal maupun tidak halal.
Mereka lakukan demi kesuksesan. Ya, kita anak-anak Tuhan, ayo kita lakukan yang halal. Yang mau katakan amin. Kayaknya saya udah membuktikan dalam hidup ini, saudara. Ya, pokoknya kita berjalan dalam kebenaran aja. Melawan arus memang. Kok kayak di kantor beda gitu ya. Orang kok seenaknya aja kerja. Tapi saya melihat ketika ada tantangan persoalan, kita nggak usah membela diri, Tuhan sendiri yang akan membela kita. Karena kebenaran pasti akan muncul pada saatnya. Kalau saya khotbah di kampung-kampung, saudara, lebih dahsyat tepuk tangannya. Saya senang, saya nggak gitu kirain mau gantiin khotbah. Saya nggak gitu suka khotbah di gereja-gereja gede. Pak Ju, khotbah di sini ya? Enggak, ke cabang aja mendingan. Kayak saya senang, saudara, ya melihat wajah-wajah yang lucu-lucu, gitu. Ya, yang semangat, yang antusias. Ada di satu cabang, begitu saya datang, amin Pak. Belum ngomong udah amin. Amin apaan? Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, ya. Nah, kan itu kita belajar hari ini. Ya. Gimana sih kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Yang pertama, di ayat yang ke-1 di sana dikatakan apa? Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini firman yang diterima oleh siapa namanya? Abraham. Sebelum diganti namanya Abram. Ketika Tuhan berkata kepada Abram dan dia mendengar firman itu. Kita tahu bahwa Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Nah, ketika dia dengar firman, dia enggak ragu berjalan dengan firman itu. Dia enggak tanya sama Tuhan. Tuhan, kemana? Enggak. Karena Abraham memiliki satu iman yang luar biasa. Ketika dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan, arti bersama-sama dengan firman-Nya, menuruti firman-Nya, artinya dia sedang menjadikan Tuhan itu adalah partnernya. Satu amin pun sudah berharga buat saya. Dari Ibu Gembala. Sudah mewakili, bahasa kerennya sudah representatif. Amin. Nah, di sini siapa yang pernah dengar kata quo vadis? Ada yang pernah dengar? Quo vadis. Ada yang pernah dengar? Lumayan ada satu, mewakili. Artinya saya nggak salah tempat khotbah. Dulu nggak sekolah ya. Sama saya kagak tahu. Sampai saya baca satu artikel yang begitu luar biasa. Oh, quo vadis. Artinya berhubungan dengan apa yang saya sampaikan. Quo vadis itu bahasa bakunya, bahasa Indonesia bakunya. Kemana engkau pergi? Itu saudara artinya tuh. Kalau bahasa Cilegon, mau kemana loh? Kemana engkau pergi? Saudara. Nah, kata ini saudara, oleh seorang pelukis yang namanya Anibal Karachi. Bukan Karawaci, tapi Karachi. Itu diekspresikan di dalam satu lukisan, cuma ditambah depannya adalah Domine quo vadis, yang artinya Tuhan mau pergi kemana engkau?
Nah, lukisan ini menggambarkan satu lukisan yang meneguhkan kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita apapun yang kita alami di dalam kehidupan ini. Karena dia sudah janji, namanya Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Janji Tuhan, aku akan menemanimu, aku akan bersama-samamu. Enggak peduli apapun yang kau alami, apapun yang kau hadapi. Dia Tuhan enggak pernah tinggalkan kita. Katakan amin. Nah saudara, ya. Kok ada yang hilang ya kayaknya ya. Lukisan saya hilang ya. Nah lukisan itu saudara menggambarkan satu pribadi yaitu Petrus yang sedang meninggalkan kota Roma. Kenapa? Karena ternyata di kota Roma itu sedang terjadi satu kerusuhan. Di mana orang-orang percaya itu dikejar-kejar bahkan dibunuh saudara. Makanya Petrus melarikan diri. Nah ketika Petrus sedang berjalan, dia ketemu Tuhan Yesus yang sedang memikul salib. Saudara. Nah makanya Petrus tanya, Domine quo vadis? Tuhan mau kemana? Tuhan berkata, aku mau kembali ke Roma. Menjumpai anak-anakku. Dan aku mau disalibkan kembali di sana. Begitu dengar kata itu, Petrus langsung nangis. Terharu saudara. Kok serius amat sih dengerin ya. Nah ini merupakan satu komitmen Tuhan bahwa dia adalah Allah yang gak pernah tinggalkan kita. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Katakan haleluya. Banyak kita ketika mengalami persoalan, kita mulai tinggalkan Tuhan. Tapi doa saya hari ini, saudara dan saya, apapun yang kita alami, kita mau pastikan kita ada di jalan salibnya. Saya bisa memahami ketika mengalami persoalan, tepuk tangan aja susah. Ya angkat tangan kita. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan amin. Jika saya berjalan dengan dunia, saya tidak bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Makanya kita pilih. Yuk, jalan mana yang kita akan tempuh. Biarlah kita jadikan Tuhan. Apapun yang kita alami, Dia tetap partner kita. Amin, saudara. Itu yang pertama. Nah yang kedua, waktunya cepat banget sih. Ayat yang keempat, apa yang dikatakan di sana? Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan
Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah ini yang kedua, saudara. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika Tuhan berkata, keluar dari negerimu. Apa yang dia lakukan? Dia keluar dari negerinya. Atau dengan kata lain, Abram itu mengikuti jalannya Tuhan. Bukan jalan yang lain. Dia mengikuti jalan kebenaran yang Tuhan mau dia tempuh. Ini yang kedua. Artinya, yuk kita pastikan jalan kebenarannya yang kita lewati. Bukan kehabisan omongan. Pendeta nggak berhenti ngomongnya. Tapi nunggu responnya. Katakan amin. Jalan kebenarannya yang kita tempuh. Di sini siapa yang pernah dengar kata banyak jalan menuju Roma? Apa itu? Hah? Banyak jalan menuju Roma. Itu artinya adalah Roma itu zaman dulu itu adalah pusat dunia. Dan karena pusat dunia ya seperti Jakarta punya daya tarik sendiri, saudara. Jadi banyak orang berjalan menuju Roma, rindu bisa sampai ke Roma, saudara. Dari berbagai penjuru dunia, rindu untuk bisa sampai ke Roma, saudara. Tapi yang saya mau sampaikan di sini adalah meskipun ada 1000 bahkan 1.000.000 jalan menuju ke Roma, kalau kita enggak pernah menempuh jalan ke sana, kita enggak akan sampai ke Roma. Setuju ya saudara ya? Enggak setuju juga saya terusin enggak. Apapun persoalan kita, Tuhan punya 1.000.000 jalan untuk menyelesaikan. Amin. Tapi saya mau katakan juga, boleh banyak jalan menuju ke Roma, tetapi hanya ada satu jalan menuju kepada destiny kita, Tuhan kita, yaitu melalui kebenarannya. Katakan amin. Nah karena itu ya kita pastikan kita berjalan di dalam kebenarannya. Kalau kita ingin sampai kepada rancangan ilahi, enggak bisa kita pilih jalan yang lain, saudara. Mazmur 32 ayat 8, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Dan aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Artinya apa, saudara? Tuhan itu tahu yang terbaik buat kita. Kalaupun kita enggak melihat jalan-jalan kita, dia tahu. Dan dia berkata, aku hendak menunjukkan kepadamu. Abraham enggak ngerti. Karena disuruh pergi aja ke negeri yang akan kutunjukkan. Tapi hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan. Tuhan tahu jalan-jalan yang terbaik buat kita. Yang Tuhan mau kita pastikan kita ada di dalam jalan kebenarannya. Kalau kita bisa pastikan itu langkah demi langkah, firman Tuhan itu akan menjadi seperti pelita
buat langkah kita. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Nah, saudara. Yohanes 6 ayat 13, Tuhan akan menunjukkan jalan di setiap persimpangan yang kita hadapi. Bahkan akan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Karena Yohanes 6 ayat 13 berkata, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kita enggak perlu takut dengan masa depan kita. Di dunia yang semakin menuju kepada kehancurannya, saudara. Makin ngeri ya kalau kita lihat perkembangan saat-saat ini. Ya. Tapi hari ini ada satu kebenaran. Walaupun kita enggak ngerti. Tapi dia akan memberikan pengertian kepada kita hari demi hari. Katakan amin. Yang kedua, biarlah kita mau berjalan di dalam kebenarannya. Yang ketiga, saudara. 5-10 menit lagi akan saya selesaikan. Ayat yang kelima dikatakan apa? Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Nah ini yang ketiga, saudara. Sebenarnya khotbah ini ada lanjutannya. Rencana minggu depan saya sampaikan di pusat, bukan di sini, saudara. Ada seorang hamba Tuhan, saudara. Namanya ini bukan hamba Tuhan, negarawan, saudara. Tapi masih waktu kecilnya, masih remajanya dia itu seorang yang cinta Tuhan. Dan ada satu firman yang dia sangat suka. Dan dia punya komitmen juga untuk melakukannya seperti yang Abraham lakukan. Yang ketiga artinya adalah pastikan rencana Tuhan itu menjadi tujuan akhir kita. Dan Abraham sudah melakukannya. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di sana. Enggak setengah-setengah dia jalan. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya dari kitab tentang Abraham, itu merupakan detail bagaimana Abraham mencapai tanah Kanaan, saudara. Nah, Abraham ini melakukannya sampai tuntas. Karena yang tadi saya katakan, Joseph Chamberlain, dia mengambil ayat ini. Dia berkata, kunci keberhasilan orang percaya adalah yang pertama, dia memiliki tujuan yang tepat, yaitu tanah Kanaan. Tanah Kanaan bicara tentang tanah perjanjian. Amin, saudara. Tanah perjanjian bicara tentang penggenapan janji-janji Allah dalam kehidupan kita. Apa sih firman yang kita dengar? Itu adalah janji Allah. Tuhan akan menyertai kita. Itu janji Allah. Tuhan akan memberkati kita. Itu janji Allah. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Itu adalah janji Allah. Nah, kalau kita menghadapi persoalan, jangan nyerah. Ayo kita berjalan sampai kita bisa rasakan ada satu pertolongan Tuhan yang berjanji dia akan menyelesaikan persoalan kita. Kalau kita ada dalam kekalahan hari ini, jangan berhenti berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sampai dia memberikan kemenangan kepada kita semua. Katakan amin.
Amin, saudara. Nah, banyak orang berhenti di jalanan, saudara. Hati-hati, ketabrak. Doa saya, apapun persoalanmu hari ini, jangan ada yang berhenti. Berjalan bersama Tuhan. Nah, biasanya persoalan besar akan membuat kita semakin mengandalkan Tuhan. Kau udah nyerah, saudara. Udah gak sanggup lagi. Akhirnya datang sama Tuhan. Yang harus kita hati-hati. Saya suka jogging, saudara. Di rumah, gak kemana-mana, di klaster. Ya kira-kira 5 kilo. Seminggu minimal 4-5 kali, saudara. Saya kuat. Sebelum 5 kilo belum berhenti, saudara. Lari terus. Ada anjing, saya tetap lari. Walaupun agak kenceng dikit. Karena saya pernah trauma dengan anjing, saudara. Satu kali saya mau ke rumah teman saya. Begitu sampai depan pintunya, nggak ada pagar ya, saudara. Sampai depan pintu rumahnya ada anjing yang keluar. Anjing kan kadang-kadang ngeselin suaranya deh. Gitu ya. Nah itu yang bikin saya takut, saudara. Saya diem, dia makin mendekat, saudara. Makin takut saya, masih kecil saya, saudara. Masih imut-imut ngeselin. Nah begitu dia makin mendekat, namanya anak kecil, saya langsung lari, saudara. Itu lari kencang banget, saudara. Kayak juara Olimpik juga kalah sama saya. Nah, kayak makin deket tuh anjing, saya lihat satu pagar dan saya lompati pagar itu. Dan saya berhasil, saudara. Gabruk. Gabruk apa gubrak? Gubrak. Encim-encim keluar di dalam. Ngeliatin saya, kenapa lu? Saya kan sedang ngos-ngosan, saudara ya. Lari, saudara. Saya nggak bisa jawab, saudara. Tapi walaupun saya nggak jawab, saudara. Dia tahu apa yang terjadi. Karena ada anjing di depan. Persis nggak? Ada anjing di depan. Oh dia udah tahu apa yang terjadi, saudara. Lu sama anjingnya takut tadi ya. Dia ambil bambu, kalau di Tangerang itu namanya kekoprak, saudara. Itu bambu yang ujungnya digeprek, saudara. Buat ngusir ayam biasanya. Jadi kalau dipukul ke bawah, prak, makanya dipanggilnya kekoprak, saudara. Kabur tuh anjing. Setelah kabur saya keluar, saya mikir, saudara. Ini pagar tinggi amat ya. Nggak sadar saya bisa melompati pagar itu. Itu yang namanya the power of kepepet. Nah orang tuh kadang sering kali bisa bertahan di tengah persoalan yang berat. Tapi hati-hati dengan persoalan-persoalan yang kecil. Saya kuat lari, capek, tapi saya kuat lari. Tapi kalau ada pasir aja, saudara, di sepatu saya pasti akan berhenti. Karena nggak tahan. Kecil tapi ngeselin, saudara. Sakit, saudara. Mau nggak mau saya berhenti, saudara. Nah karena itu kita harus hati-hati dengan yang kecil-kecil. Katakan amin. Katakan amin. Kau nggak tepuk tangan. Itu bisa seperti pasir di sepatu. Hati-hati dengan perkataan-perkataan yang mungkin kita terima mengintimidasi kita. Perkataan-perkataan yang menyakiti hati kita. Perkataan-perkataan yang membuat kita pahit hati, tawar hati. Dan saya mau katakan hari ini, kita harus hati-hati dengan semua itu. Karena luka hati, sakit hati, kepahitan, tawar hati, enggak ditanggung BPJS. Itu
itu bisa menyebabkan kita berhenti bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan dong. Kita tetap menatap ke depan. Seperti Paulus, dia berkata, dia juga sadar dia belum sempurna. Tapi dia berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Dan berlari-lari kepada apa yang ada di hadapanku. Amin. Ya, kita terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Persoalan boleh ada, tantangan boleh ada. Tapi kita tetap bangkit. Kok enggak amin? Amin. Kayaknya kita harus menggunakan filosofi bulu ketek, saudara. Walaupun dihimpit, terjepit, tapi dia tetap bertumbuh. Luar biasa, saudara. Saya jarang melihat bulu ketek rontok, saudara. Rambut di atas rontok. Bulu ketek tetap teguh dan bertumbuh luar biasa. Kok enggak amin? Ya, mungkin kita mengalami penghinaan atau apa yang membuat kita rasa direndahkan. Yuk kita pakai filosofi keset, saudara. Walaupun diinjek-injek, dia tetap welcome. Katakan haleluya. Lah, kok udah selesai? Tepuk tangan dong. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Bersamamu, Bapa. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada. Kita bersatu bersejahtera. Masing-masing
datang kepada Tuhan. Mungkin kau berkata, Tuhan, aku kayaknya mulai menyimpang. Atau mungkin mulai berhenti. Atau mungkin kau berkata, Tuhan, aku takut melangkah hari ini. Kita mengerti satu kebenaran firman Tuhan. Dia Tuhan yang punya rancangan yang terbaik. Kalau kita ngalami yang enggak baik saat ini hanya bagian dari proses jalan yang harus kita lewati. Kalau engkau berkata, Tuhan, aku lelah, capek. Aku takut. Seperti Petrus ketika dia mencoba meninggalkan Roma. Dia ketakutan. Tapi Tuhan menampakkan diri. Tuhan yang sedang memikul salibnya. Dan dia berkata, aku mau kembali ke Roma dan disalibkan kembali. Ini komitmen Tuhan. Dia rela lakukan apapun demi kita. Salib dia lewati. Apalagi hanya sekedar menolong kita. Hanya dengan satu perkataannya dia mampu mengubahkan segalanya. Tapi dia yang dia minta kita tetap bersamanya. Jangan pernah tinggalkan dia. Kita pastikan kita ada di dalam jalan-jalannya. Dan kita menuju satu tempat yang Tuhan siapkan buat kita. Jangan pernah keluar dari sana. Tetap berjalan teguh. Seperti Paulus berkata, aku mengarahkan kepada apa yang di depanku. Masing-masing berdoa. Kau dengar doa anak-anakmu pagi ini. Pegang tangan mereka Tuhan. Ketika mereka mengangkat tangan. Engkau yang mendengar perkataan-perkataan doa-doa mereka. Teguhkan mereka. Yes Lord. Masing-masing pribadi. Terbuka di hadapan Tuhan. Yeah. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Kau hampiri anak-anakmu. Kuatkan dan teguhkan kembali. Topang yang lemah hari ini. Yang membutuhkan pertolongan. Tuhan juga tolong kuatkan kembali. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masing-masing berperkara dengan Tuhan. Ya Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih, terima kasih. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Yes Lord. Yes Lord. Terima kasih Tuhan.
berkati anak-anak-Mu. Tuhan, kuatkan, teguhkan mereka. Pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Bisnis, usaha mereka. Kau tolong di masa-masa sulit seperti ini. Biar pemeliharaan-Mu, penjagaan-Mu ada pada mereka. Kami berkati kota kami Cilegon, Tuhan. Kota yang membutuhkan kehadiran-Mu, gereja-Mu. Kami percaya di tengah-tengah sulitnya kami ibadah, Engkau Tuhan kemuliaan-Mu, biar Engkau nyatakan di tengah-tengah kota ini. Juga bangsa kami, Kau yang pegang kendali terus Tuhan. Di tengah-tengah perubahan, peralihan, transisi pemerintahan, biar negeri ini tetap damai, aman senantiasa. Terima kasih yang terbaik. Ada shalom, ada damai di negeri ini. Kami berkati Indonesia. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Kami angkat tangan kami terima berkat-Mu. Biar kiranya berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, perlindungan dan kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai-Mu mulai hari ini bahkan sampai selamanya. Yang percaya bersama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Allahku dahsyat.